Bab ke-63, Pengusiran Arwah. Secepatnya dong. Keburu nek aku lihat muka dia. Pokoknya habis ini aku nelpon mama, terus aku pulang awal. Entar si belatung nangka itu mau dikasih uang pesangon gak? Nah, oh jelas. Plus THR, tunjangan makan selama setahun. Uang lelah, uang kehadiran, uang lembur, uang piknik, dan lain-lain. Sembarangan aja kamu tuh kalau ngomong. Dia pelakor. Fanya, mukanya karyawan. Gemas aku sama kamu. Kalau dekat, dah ku gigit kamu. Sebelah mana yang mau digigit, nak? Atas apa bawah? Gak usah mancing mania, Fanya. Hahaha, nak. Aku mau mengakui sesuatu. Tapi kamu jangan marah. Ya, apa? Fan? Aku hamil. Nak. Hah? Hasil karya siapa itu? Fan? Siwon. Nak. Siwon ori apa KW? KW 12. Nak. Maaf ya, nak. Aku dijampi-jampi waktu itu. Pakai ajen wedhus goyang dan semar nyila. Pas Siwon ngajakin nonton Jatilan, aku yain aja. Tahu-tahu dia ngajak ngamar. Lalu, aku hamil deh sekarang. Fanya, kamu beneran hamil ini? Apa ngeprank doang kayak geledek itu? Serius? Siwon KW 12 alias Nesan Abishaka yang cakepnya kayak kura-kura. Aku jadi papa. Fan. Home. Berhasil. Gak rugi kan? Ngelembur tiap hari. Keringetan, ngos-ngosan yang kulin sawahmu. Hahaha, Jeti. Kapan kamu mau nyusulin aku? Nah, habis honeymoon di sini beberapa hari. Kita pulang ke Jogja sama-sama ya. Nah, siap. 86. Bosku. Usai berbincang-bincang dengan Fanya, Nesan menelepon mamanya. Ada apa jam segini nelpon mama? Ketan. Setan aja sekalian. Ma. Oh, oke. Ada apa jam segini nelpon mama? Setan. Ya Allah Gusti, paringan aja gua. Punya mama sebijik aja kelakuannya kayak gini amat. 11/12 sama si Fanya. Ma, habis ini kita berdua pulang ya? Pulang kemana? Ya ke rumah lah. Ma, masak pulang ke Haribaan. Pulang ke rumah deh. Mau ngapain sih? Ada razia orang cakep emangnya. Astagfirullahaladzim. Pokoknya setengah jam lagi kita ketemu di rumah. Oke. Sherlock dong alamatnya. Mama. Setelah memutuskan sambungan telepon dengan sang mama, Nesan mengelus dada. Dadanya sendiri loh, bukan dadanya kambing, apalagi dadanya tetangga. Dikaplok entar. Usai membereskan mejanya, Nesan masuk ke ruang kerja Lilo. Mau pulang awal? Nah, iya. Akhirnya, Lilo, the time has come. Saatnya kami mengusir Laura dari rumahku. Lilo melongoke ke bom makan ketan hijau. Flash disknya gimana? Pokoknya all is clear. Dah diberesin semua sama papanya Fanya. Syukurlah kalau gitu. Tinggal nasibku doang nih yang hilalnya belum jelas. Usai berpamitan dengan Lilo, Nesan pun meninggalkan kantornya. Hatinya membuncah karena bahagia. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, ia pun tiba di rumahnya. Saat ia memasuki halaman rumahnya, mobil sang mama tampak sudah terparkir di depan rumah. Ada apa sih? Nak, todong Nyonya Bramantia. Begitu Nesan masuk rumah. Saat itu, ia dan Big Asi sudah duduk manis di ruang tengah. Bentar, Ma, aku mau minum dulu. Setelah minum beberapa teguk air putih langsung dari sumber mata airnya, kejauhan ding. Dari botolnya maksud Eike, Nesan bergegas duduk di depan sang mama dan Big Asi. Ma, Big, tadi Fanya nelpon aku. Flash disk dan ponsel si belatung nangka saat ini sudah berada di tangan Om Lesmana. Tamat sudah riwayat Laura di rumah ini, Ma. Urai Nesan dengan suara lirih. Alhamdulillah. Nyonya Bramantia dan Big Asi mengucap syukur bersama-sama. Setelah itu, mereka pun berpelukan, meluapkan kebahagiaan. Kuy, kita usir dia bareng-bareng. Jangan lupa sebelum dia pergi bacain talakmu. Nak. Siap, Ma. Jawab Nesan sambil bangkit dari sofa. Nyonya Bramantia dan Big Asi pun melakukan hal yang sama.
lalu berjalan mengekori Nathan menaiki tangga menuju kamar Laura. Tok, tok, tok. Nathan mengetuk pintu kamar yang ditempati Laura dengan keras. Sejurus kemudian, Laura membuka pintu kamarnya. Ada apa sih? Laura Perwita Sari binti Eko Wijayanto. Mulai saat ini kamu bukan istriku lagi. Aku menalakmu. Bersih semua barang-barangmu, lalu tinggalkan rumah ini secepatnya. Berani ya kamu bicara seperti itu sama aku? Malam ini juga, akan ku-upload video itu ke internet. Aku tak main-main. Nathan, Nyonya Bramantia, dan Big Asi tertawa terbahak-bahak. Video apa? Video cara membaca huruf hijayah maksudmu? Memangnya flash disknya masih ada di tanganmu? Laura menundukkan kepalanya. Ia mulai merasa gelisah bukan main. Gak usah kebanyakan gaya, belatung nangka. Flash disk sama ponselmu sudah ada di tangan Vanya sekarang. Semprot Nyonya Bramantia dengan sengit. Sudah sana mulai kemasi barangmu. Keburu empet kami lihat mukamu. Mendingan lihat tumpukan sampah daripada harus melihat wajahmu. Timpal Big Asi tak kalah sengit. Dengan wajah memerah, Laura berlari memasuki kamarnya. Sambil membersih barang-barangnya, mulutnya tak henti-hentinya memaki. Sialan. Akan kubalas semua perlakuan mereka padaku. Aku tak terima diperlakukan seperti ini, rutuk Laura dalam hati. Sekitar 15 menit kemudian, Laura keluar dari kamarnya. Aku sudah memesankan taksi online untukmu. Cepatlah turun. Perintah Nathan dengan tegas. Tapi Nathan langsung tanggap. Ia mencabut beberapa lembar 100-an ribu dari dompetnya. Nih, ambil. Nathan melemparkan uang itu pada Laura. Dengan wajah merah padam, Laura menjumputi uang yang barusan dilempar Nathan itu. Nyonya Bramantia dan Big Asi hanya bersedekap sambil tersenyum manis, menyaksikan adegan dramatis yang ada di depan mereka itu. Yes, alhamdulillah wa syukurillah. Demit betinanya sudah minggat, ucap Big Asi dengan wajah sumringah setelah mobil yang membawa Laura keluar dari halaman rumah itu. Sesampai di rumahnya, Laura membanting dirinya di kasur. Barang-barang yang ada di kamarnya menjadi sasaran kemarahannya. Puas memaki keluarga Nathan, ia menangis terseduh-seduh hingga kelelahan dan akhirnya ketiduran. Vivi tak begitu terkejut mendapati sang kakak kembali berada di rumah mereka. Begitu ia pulang dari sekolah sore itu. Alhamdulillah, akhirnya kakak kembali ke rumah ini, ucap Vivi dengan wajah innocent. Laura hanya diam, tak merespons ucapan sang adik sama sekali. Mendapati dirinya dicueki kakaknya, Vivi tak marah sama sekali. Dalam hati ia menduga jika Laura baru saja diusir oleh Nathan. Ini terlihat dari traveling bag miliknya yang tergeletak di lantai kamar, dan sepertinya belum dibuka sama sekali. Malam harinya, Vi, beli nasi goreng sana, perintah Laura malam itu. Sejak peristiwa pengusiran arwah tadi siang itu, Laura kehilangan selera makannya. Bikin mie instan aja deh, Kak. Uangku udah menipis loh. Uang kakak masih aman emangnya? Laura menundukkan kepalanya. Tasku berikut isinya dijambret orang. Vi, aku gak punya ponsel sekarang. Ini uang terakhir yang kupunya, dikasih Nathan tadi. Lirih Laura, sambil mengeluarkan uang dari saku celananya. Duh, terus gimana dong? Kak, mana kakak udah gak kerja sekarang? Tenang, Vi, nanti malam kakak akan mendatangi Ba. Kakak mau kerja lagi di sana, Vi. Dah pasti diterima memangnya? Pasti diterima dong. Fans kakak banyak di sana soalnya. Untuk tombok kebutuhan kita, entar ku jual deh kalung sama cincinku. Itu kan pemberian Mas Galang, Mbak. Terus kenapa? Kan dah dikasihin. Jadi bebas dong mau kuapain. Lagi pula, Galang sudah membenciku sekarang. Terserah kakak aja, deh. Malam harinya di Diamond Launi dan Bar Jogja, Laura menekuri gelas birnya dengan wajah sedih. Beberapa menit yang lalu, ia menemui manajer bar untuk meminta pekerjaan. Namun, ia mengalami penolakan. Laura menjadi begitu sedih dan kecewa. Kita senasib, Laura. Pada akhirnya, kita kalah. Tiba-tiba, Wildan datang dan duduk di depan Laura. Laura menatap sekilas pada partner in crime-nya itu, lalu kembali menundukkan kepalanya. Mari kita rayakan kesedihan kita dengan minum alkohol banyak-banyak,
Laura, aku ingin mabuk malam ini. Aku ingin mengubur kekecewaanku dalam-dalam. Pupus sudah harapanku untuk memiliki Vanya. Dan sekarang, adikku satu-satunya pergi meninggalkanku. Emangnya Rina pergi kemana? Wildan, minggat sama Robbie. Laura, aku tidur di bengkel tadi malam setelah bertengkar dengan adikku. Siangnya, saat aku kembali ke rumahnya, barang-barang milik Rina dan Valerie sudah tak ada. Robbie itu ayahnya Valerie, kan? Wildan mengguk lesu. Aku tak habis pikir. Bisa-bisanya Rina masih mempercayai lelaki bajingan itu. Padahal dulu dia lari dari tanggung jawabnya. Sampai-sampai Rina frustasi dan ingin menggugurkan kandungannya. Benar-benar goblok si Rina itu. Baru saja hendak menyahuti ucapan Wildan, Laura melihat Galang melintasi mejanya. Galang, panggilnya spontan. Mantan kekasih Laura itu menoleh, mencari sumber suara. Begitu tahu yang memanggilnya adalah Laura. Pemilik usaha cucian motor dan beberapa usaha lain itu meneruskan langkahnya. Nampaknya, ia sudah tak peduli sama sekali dengan Laura. Laura menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia merasa sangat terpukul hari ini. Benar-benar sial pokoknya. Mantanmu? Ya, iya. Dan dia membenciku sekarang. Karena secara tak langsung aku sudah membunuh janin dalam rahimku. Benih lelaki itu. Laura mengangguk lesu. Dengan sudut matanya, ia melihat Galang tengah menikmati minumannya bersama seorang gadis muda yang duduk mesra di pangkuannya. Laura segera memalingkan wajahnya. Ia tak tahan melihat pemandangan itu. Di sudut ruangan yang lain, seorang lelaki tampan tengah memerhatikan Laura dengan seksama. Sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum jahat. Kamu adalah targetku yang berikutnya, cantik. Ucap lelaki bercambang tipis itu dalam hati. Tepat pukul 12 malam, Wildan berpamitan pada Laura. Nih, untuk bayar bil. Thanks, Wildan. Please, kalau ada lowongan pekerjaan infoin ke aku ya. Pesan Laura sebelum Wildan pergi. Memangnya kamu mau kerja di bengkel? Gak mau ah. Bengkel kan kotor. Laura memasang wajah jijik. Gak mau ya sudah. Kalau ada lowongan waitress atau PL aja deh. Yang kerjanya gak capek-capek amat, tapi banyak duitnya gitu. Open bow aja sekalian, Laura. Seloroh Wildan, sambil beranjak dari kursinya. Tak dihiraukannya mata Laura yang melotot padanya. Beberapa menit setelah kepergian Wildan, lelaki yang sedari tadi mengamati Laura dari sudut ruangan itu berjalan mendekati Laura. Boleh aku duduk di sini? Cantik? Laura mendongakkan kepalanya, menatap lelaki itu. Oh, silakan. Aku mengamatimu dari tadi. Aku ingin mengobrol banyak denganmu. Tapi sayangnya, pacarmu itu tak pergi-pergi. Dia bukan pacarku, melainkan temanku. Aku tak punya pacar saat ini. Sulit dipercaya. Gadis secantik kamu gak punya pacar. Oh ya, siapa namamu? Laura. Oke, Laura. Kulihat sedari tadi kamu merenung saja. Kenapa? Ada yang bisa kubantu? Aku lagi nyari kerjaan. Tadi aku bicara sama manajer bar ini. Tapi dia bilang saat ini tak ada lowongan yang tersedia. Aku bingung mau kerja di mana. Kamu butuh uang, Laura? Gadis itu mengangguk cepat. Kamu mau nyariin aku pekerjaan emangnya? Lelaki itu tersenyum misterius. Aku bisa memberimu banyak uang, Laura. Syaratnya hanya satu. Jadilah kekasihku selama setahun saja. Laura melongo. Kawin kontrak maksudmu? Lelaki itu menganggukkan kepalanya. Berapa yang kamu tawarkan padaku? 400 juta, apakah menurutmu cukup? Laura membeliakan matanya. Jangan main-main. Ah, aku tak pernah main-main, Laura. Kalau kamu setuju, hubungi aku di nomor ini. Lelaki itu menaruh sebuah kartu nama ke atas meja. Laura melirik kartu nama milik lelaki itu. Jadi namamu Edward? Ya, oke. Laura, kusudahi dulu percakapan kita. Aku menanti kabar baik darimu. Cantik. Lelaki itu kemudian berlalu dari meja Laura. Di depan meja bartender, seorang lelaki dengan lengan kanan bertato ular, berbicara pada Galang. Kasihan gadis muda itu. Namanya Laura. Memangnya kenapa? Robert, kok kamu tahu nama gadis itu? Dia mantan pacarku.
Lelaki bernama Robert itu tampak manggut-manggut. Dia akan menjadi mangsa Edward selanjutnya. Maksudmu? Lelaki yang barusan bicara padanya itu bernama Edward. Setiap perempuan yang berhasil masuk ke dalam perangkapnya akan berakhir secara mengenaskan. Galang terperanjat. Kenapa begitu? Edward itu sadomasokis. Galang.